Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel gue, Catur Waskita. Ini adalah video gue yang ketujuh dan kali ini gue akan nge-review sebuah model kit dari Bandai yaitu Entry Grade RX782 buatan Bandai tahun 2020. Buat kalian yang menganggap ini adalah entry grade pertama buatan Bandai, kalian salah. Ini adalah entry grade pertama buatan Bandai, Entry Grade RX782 Gundam. Dibuat pada tahun 2011. Tapi di sini ditulis Made in China. Apa ini asli? Apa bedanya antara yang ini dengan yang ini? Mau lihat? Kita intro dulu ya. Sebelum ngebahas tentang entry grade yang ini, kita bahas sedikit tentang entry grade yang ini ya. Jadi, Bandai pertama kali memperkenalkan entry grade itu pada tahun 2011 dan semuanya memang dibuat di Cina. Semua entry grade pada saat itu dibuat di Cina. Gunanya untuk meningkatkan penjualan di Asia. Dan di sini ditulis entry grade 1144 Gundam Model Kit Series are produced under quality control system and technology of Bandai Hobby Center. Jadi semua model kit ini diproduksi di bawah quality control dan teknologi dari Bandai Hobby Center. Dan di sini guaranteed by Bandai Hobby Center. Terjamin oleh Bandai Hobby Center. Jadi bisa dipastikan walaupun model kit ini buatan Cina, tapi ini asli Bandai, bukan bootleg ya. Model kit ini dibuat cuma dalam 3 warna. Simple itu 3 warna. Jadi putih, merah sama biru. Nah, warna kuning di waist ini sama di dada ini semuanya stiker sama sedikit merah di bagian antena. Ini tampak depannya, tampak bawahnya seperti ini, tampak sampingnya seperti ini, dan ada di sini ada part separator yang diikutkan dalam pembeliannya. Nah, ini cuma 4 entry grade yang dibuat pada waktu itu. Jadi ada Double O Gundam, ada Exia, ada RX78 Gundam, dan ada Strike Gundam. Dan di sini ditulis these are fine scale models designed for gamers and collectors. It is not a toy. Jadi ini adalah fine scale models ya. Didesain untuk gamers dan collectors, bukan mainan. Jadi yang menganggap model kit itu mainan, ini bukan ya, ini scale model, bukan mainan. Dan di sini ada tulisan lagi for Malaysia use only. Jadi buat kalian yang tinggal di Indonesia dan kalian udah punya ini, kalian beruntung karena nggak dijual bebas di negara-negara lain ya. Ini harganya waktu itu masih ada 49.000 tahun 2011. Oke, mau lihat model kitnya? Kita bandingin aja langsung ya. Oh ya, sebelum kita lihat model kitnya, kita bahas yang ini dulu ya. Jadi setelah Bandai memproduksi entry grade pada tahun 2011, mereka sudah nggak produksi entry grade lagi, dan mereka ngeluarin entry grade lagi tahun 2020. Dan di sini made in Japan, buatan Jepang ya semua ya. Kita lihat di sini, ini tampak depannya RX782 Gundam. Di sini katanya kita nggak perlu pakai tang, nggak perlu dicat lagi, dan nggak perlu stiker, nggak ada stiker jadi di situ di dalamnya. Ini tampak bawahnya, tampak sampingnya. Kita bisa lihat sini part-partnya cuma sedikit. Ini action pose-nya, ini sendi di kaki, sendi di perut. Ini tampak sampingnya. Di sini tulis buka dus kotak kemasan model kit. Cara petunjuk cara merakit model kit. Buka dus kotak kemasan model kitnya. Jadi kalau kalian mau ngerakit harus dibuka dulu kardusnya ya. Ada aja sih. Nah, ini tampak sampingnya lagi. No glue katanya sih, nggak perlu lem. Udah. Kita lihat langsung model kitnya ya. Nah, kalian pasti tahu lah mana yang entry grade buatan tahun 2011 dan entry grade buatan 2020. Ini adalah entry grade buatan tahun 2011. Jadi warnanya cuma 3 di sini ya.
cuma biru ini, putih sama merah. Udah itu aja, merah di sini. Ini kaki semuanya tadinya merah. Gua nggak bisa ngaduk warnanya waktu itu. Jadi agak abu-abu ini cat ulang catnya. Dan ini juga bagian shield semuanya merah. Kuning di sini adalah cat, putih di sini juga cat, sama abu-abu di sini. Oke, dan ini di bagian senjatanya cuma satu part ya, cuma biru gini aja. Jadi waktu itu gua tuh ngecat Gundam ini, gua kelupaan ngecat yang ini, jadi udahlah apa-apa. Nah, di sini tadinya stiker di bagian ventilasi di dada ini tadinya stiker, sama di bagian depan sini stiker di bagian waistnya. Tapi nggak gue pasang karena gampang banget robek nih. Pas bagian sini gampang banget robek. Nah di bagian mata sini juga stiker, sama tadinya di bagian antena di bagian merah ini, tapi cuma bagian depannya aja yang stiker juga. Di bagian kamera itu gue cat lagi. Nah itu dia. Terus ini juga cat, ini stiker masih ada satu-satunya stiker yang gue pakai. Ini cat di bagian siku sini, cat di bagian siku sini, di bagian tangan sini cat juga. Sini cat di belakangnya kita lihat, di sendi lutut cat juga, sini cat juga, sini cat juga, di bagian sini juga cat. Banyak sekali catnya ya. Di bagian siku tangan juga cat, bagian abu-abu sini ya cat juga. Dan ini cat juga putih di bagian beam saber. Ini gak gua warnain, cuma pen line doang. Terus sama di bagian sini gua warnain abu-abu juga. Nah gitu aja, sesimpel itu. Mengenai artikulasi simpel juga ya, sangat simpel banget. Di kepala cuma satu ball joint, cuma di bagian atas aja ball jointnya. Jadi ke depan ke belakangnya cuma segitu, nggak bisa ke depan ke belakang digeser-geser gitu. Ke sampingnya cuma sedikit. Untuk di bagian lengan bisa diputar 360 derajat. Wow, ini lepas. Nggak ada polycaps, jadi semuanya plastik. Sendi-sendinya semuanya plastik. Untuk ke sampingnya cuma sedikit, kehalang sama bagian sini. Cuma segitu aja. Di sini nggak ada sendi, jadi nggak bisa dilekuk. Di sini juga nggak ada ball joint, jadi nggak bisa diputar-putar. Di pinggang juga nggak ada ball joint juga, nggak ada sendi. Di paha cuma sedikit. Di bagian waist nggak bisa digerak-gerakin sama sekali, semuanya fix. Di bagian lutut nggak ada sendi. Di bagian kaki bagian bawah cuma sedikit, sangat sedikit sekali pergerakannya. Terus di bagian sini hollow ya, kosong. Tapi yang bagus dari model kit ini adalah detail panel liningnya sangat banyak sekali ya. Kita bisa dilihat di sini. Banyak banget, udah kayak RX78-nya Origin. Jadi kalau misalnya buat kalian yang mau pajang dalam posisi berdiri, ini udah cukup keren sih. Kalau kalian bisa detailingnya. Sayang gua waktu itu ngecatnya kurang bagus, jadi ya udahlah, apa-apa. Dan ini memang warnanya begini, black and white ya, jadi nggak putih-putih banget, agak-agak kusem warna putihnya, black and white. Udah gitu aja. Di bagian shield cuma satu bagian warna merah, yang lainnya cat. Oke, kita masuk ke entry grade tahun 2020 ya. Ini kita taruh sini dulu. Ini entry grade RX78 yang baru buatan tahun 2020. Kalian semua udah tau lah ini. Warnanya bagus, warna putihnya nggak terlalu putih ya, agak ke hijauan kan, atau putih apa nih? Dibilang black and white juga bukan. Mungkin putih-putih melati Alibaba kali ya. Jadi semuanya di sini lebih lengkap. Separasi warnanya juga bagus, bahkan di sini yang biasanya pakai stiker, di sini udah ada separasi partnya, part separation. Sini juga udah bagus, artikulasinya udah bagus. Cuma sayangnya di sini panel liningnya sangat sedikit, jadi polos, jadi kayak versi animenya ya. Buat kalian yang suka versi animenya, versi polos-polosnya,
Ini cocok banget buat kalian. Oke, kita masuk ke bagian artikulasinya ya. Dari kepala ada double ball joint, di bagian lehernya ada double ball joint, jadi dia ngedongaknya banyak banget buat pose terbang, buat bisa diputar 360 derajat, ke kanan kirinya juga banyak. Terus di bagian bahu, di sini ada sendi di bagian atas nih, jadi bagus banget kalau buat pose tangan ke atas begini. Selain di situ, bentar ini kita lepas dulu. Di sini juga ada sendi, bisa tangan ke atasnya sampai segini, dan bisa diputar 360 derajat. Untuk kedepannya nggak ada ya, jadi cuma diputar aja. Di lengan bagian atas bisa diputar 360 derajat, dan di sini di bagian siku cuma segini ya, cukup banyak sih buat entry grade. Di sini ada ball joint, bagian tangan ada ball joint, di bagian pinggangnya, di bagian torsonya ini sih yang bagus nih menurut gue. Nah, dia punya sendi di situ, jadi memungkinkan buat pose ngadep ke bawahnya jauh banget. Cuma kalau lagi pose begini, bagian belakang kelihatan kosong ya. Tapi udah bagus banget. Bisa digeser, dibengkokkan ke samping juga, kanan kiri. Untuk perputarannya bisa 360 derajat, cuma nggak usah diputar-putar lah, cukup, nggak usah dipaksain. Nah, buat di bagian waist-nya, side skirt bisa diangkat sampai segini, bagian front skirt bisa diangkat. Nah, ini nyatu ya, tapi buat kalian yang mau potong, bisa di dalam sini bisa dipotong, jadi supaya bisa front skirtnya bisa bergerak satu persatu. Untuk di belakang fix, nggak bisa digerakkan sama sekali. Nah, untuk di bagian kaki ke atasnya bisa sampai segini, dan di sini bisa diputar kurang lebih seperti itu, bisa sih sampai belakang. Terus di bagian lututnya bagus banget nih ininya, sendinya, jadi bisa sampai belakang begini. Cuma kalau dilihat dari depan agak kurang ya, tapi keren lah buat entry grade kayak gini. Beda banget sama yang keluaran tadi tahun 2011. Nah, di bagian kakinya bisa sampai ke bawah seperti ini. Di bagian armor di ankle-nya ini nyatu dengan di bagian bawah sini ya, dengan di bagian sendi di bawah sini. Jadi dia ke samping kanan kirinya cuma segini, dan ini kakinya ke depan ke belakangnya cuma segini. Banyak sih, samping kanan kirinya begini. Kalau kita lihat di sini modelnya kayak selop ya. Terus ini shieldnya 3 part yang berbeda, 4 malah, 1, 2, 3, 4. Ini bisa di pose untuk dipegang seperti ini. Untuk senjatanya di sini ada scope. Nah, ini kuning nih, cat. Gua ngecat sendiri pakai cat akrilik. Bisa digerakkan ke kanan ke kiri. Detailnya udah cukup bagus, tapi nggak sebagus detail entry grade tahun 2011 ya. Ini sampai bagian dalam bagian mesin-mesinnya ini ada. Coba kita lihat. Nah, cuma di sini nggak ada artikulasi ya di bagian scope-nya, cuma satu part aja. Sedangkan yang ini detailnya kurang, tapi di sini ada artikulasi di bagian scope-nya. Untuk di bagian backpack, bagian thruster nggak bisa bergerak ya, jadi cuma di bagian abu-abu ini cuma satu part aja, dan bagian beam sabernya bisa dicabut. Nggak seperti entry grade tahun 2011 ya, bagian backpacknya ini cuma satu part, dari atas sampai bawah cuma satu part, dan bagian beam sabernya nggak bisa dicabut, jadi nyatu. Untuk seam lines dan mold line
di RX78 entry grade tahun 2020 ini, di bagian sini, di bagian kaki, di bagian betis ini ada sim line, kelihatan banget. Nah itu. Terus di bagian sini juga belakang, dari sini sampai sini ada sim line. Di sini sim line-nya saru sama panel lining ya, jadi bagus banget mereka ngedesainnya. Untuk mold line-nya di bagian kepala sini, di samping sini ada mold line, tapi bisalah di amplas sedikit. Nggak ada beam saber effect parts ya di sini, jadi cuma beam saber handle doang. Untuk detailingnya gue cuma sedikit, cuma panel lining aja, sedikit tipis-tipis, sama sedikit cat akrilik. Pertama dari kepala, di bagian sini Vulcan Guns gue cat abu-abu. Terus ini bayangan di mata ini sebenarnya itu memang desain dari Bandai-nya sendiri ya. Jadi mereka menciptakan ada celah di situ buat efek hitam di bawah mata kuningnya itu. Terus di belakang sini gue pakai panel lining warna merah di bagian kamera bagian belakang, sama di bagian beam saber gue kasih sedikit abu-abu. Di bagian lengan bagian atas ini juga abu-abu, sama sedikit di bagian kaki sini juga gue cat akrilik. Oh ya, di sini ada mold line kelihatan ya, di bagian armor di ankle sini, di tengah-tengah sini di garis ada mold line kelihatan. Nah di sini di tangan nggak ada tangan cadangan ya, jadi cuma dapat sepasang aja tangannya. Posisinya menggenggam tapi kebuka gitu, kosong ya. Jadi kalau kita pasang beam rifle, posisinya bukan trigger finger hand tapi digenggam dia. Sedangkan untuk tangan kiri, tangan yang kiri ini cocok banget kalau kita pasangkan shieldnya, posisinya udah menggenggam, udah pas banget. Cuma punya gue di sini agak loose di bagian sini. Kayaknya udah itu aja yang bisa kita bahas dari entry grade RX78 Gundam ini. Untuk perakitannya sangat enak banget, nggak ada masalah. Semua snap fitnya gampang, dan dibilang di kardusnya sih katanya nggak perlu tang potong, nggak perlu lem, nggak perlu stiker katanya. Tapi kalau menurut gua, buat kalian yang suka modif Gundam, ini bagaikan kanvas kosong ya. Jadi kalian bisa scribing, bikin panel line sendiri, bisa kalian pasang decal sendiri buat bikin Gundam ini tambah keren lagi. Atau banyak banget di luar sana yang modif RX78 ini jadi lebih keren lagi, misalnya ganti warna atau apapun itulah. Dan gue saranin sih ya, kalau kalian mau ngerakit ini tetap gunakan tang potong, kecuali kalian mau hasilnya kurang memuaskan. Jadi biar hasilnya nggak banyak knob marksnya ya, mending pakai tang potong sama hobby knife lah. Terus untuk harganya kalian bisa dapetin ini di e-commerce, sekitar kisaran harga sekitar 115 sampai sekitar 150-an mungkin ya, 170-an mungkin. Jadi menurut kalian worth it apa enggak? Menurut gue sih worth it sih. Itu kalian sendiri yang nilai. Oh ya, hampir kelupaan, di entry grade yang ini, entry grade yang tahun 2020, di situ juga nggak ada polycaps ya. Jadi semua sendi itu plastik. Jadi kalau kalian sering-sering gerakin ya kemungkinan loose, agak-agak longgar gitu aja sendi-sendinya. Sama di sini juga, di yang entry grade yang dulu juga nggak ada polycaps, semuanya plastik juga. Dan ini adalah part separator yang tadi gue bilang di pertama itu, yang ada di entry grade tahun 2011. Jadi mereka menyertakan part separator ini supaya gampang nyopotin dari runnernya. Sedangkan untuk di entry grade tahun 2020 nggak ada part separator, dan sebagai gantinya Bandai mendesain runnernya supaya gampang dicopot dengan tangan. Entry grade RX78 ini menurut gua sangat cocok sekali buat kalian yang baru pemula, yang baru mulai tertarik sama ngerakit Gunpla, karena gampang dirakitnya dan harganya juga cukup terjangkau.
di e-commerce manapun ada lah. Gua rasa cukup video gua kali ini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan klik like, komen, dan subscribe buat kalian yang suka sama video gua. Mohon maaf kalau video gua belum sempurna. Mudah-mudahan kedepannya gue bisa bikin video yang lebih bagus lagi buat kalian, video yang lebih proper lagi buat kalian semua. Gue mohon dukungan kalian ya. Akhir kata, mari menggundam. Bye-bye.